to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita di Flash Creator 354, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dan mulai dari manfaat, jenis-jenis, dan berbagai macam tanaman ya, yang akan kita bahas tuntas, kita ulas satu persatu. Semoga bisa mendatangkan manfaat untuk semua. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang membedakan antara klorosis, calon mutasi variegata, dan variegata yang sebenarnya atau variegata permanen. Karena banyak kasus, terutama bagi para pemula ya, mereka menawarkan barang-barang yang sebenarnya itu klorosis ataupun baru calon, tetapi sudah dipasarkan sebagai tanaman variegata, yang sehingga banyak yang kadang-kadang kecelik ataupun sebenarnya bukan tertipu karena mungkin belum paham ya. Terkadang bukan bermaksud untuk menipu mereka, tapi karena pedagangnya belum paham, pembelinya juga belum memahami apa itu tentang klorosis, tentang calon mutasi, dan mutasi variegata yang sudah permanen. Di sini ada beberapa contoh klorosis seperti ini. Klorosis biasanya terjadi karena satu, media tanam yang terlalu padat. Kedua, bisa jadi karena terlalu kering, telat siram, ataupun yang cenderung basah, sehingga di situ terjadi penumpukan karbon di dalam media, sehingga daun menjadi bercak-bercak sakit ya. Jadi bukan variegata, tapi bisa dibilang ini menjadi penyakit, klorosis. Dan klorosis ini sendiri, ini bisa terjadi juga, bisa mengakibatkan kematian seperti ini. Ini sudah sekarat, contohnya seperti ini. Ini sekarat. Ini diakibatkan karena media yang sudah terlalu padat. Mengapa media terlalu padat? Karena sudah lama tidak diganti, yang harusnya sudah diganti. Mungkin banyak cacing di dalamnya, terlalu padat, curah hujan tinggi, mengakibatkan yang tadinya klorosis, lama-kelamaan kalau tidak diganti bisa menjadi mati. Dan ini juga klorosis, sekilas mirip variegata. Ini juga klorosis ini, karena memang dilihat dari sini akarnya juga sudah penuh ya, memang minta diganti, apalagi di musim penghujan seperti ini. Klorosis ini selain terjadi karena terlalu bacak atau terlalu lembab, bisa jadi terjadi karena kurangnya vitamin. Mungkin media yang kurang banyak mengandung vitamin atau kurang subur, ataupun perawatan yang kurang maksimal. Mungkin kurangnya semprot ataupun kurangnya kompos. Yang masing-masing harus ada perhitungan ya, agar tanaman bisa berdaun dengan bagus dan maksimal. Dan yang di sini ini adalah contoh calon mutasi variegata. Kalau ini bukan klorosis, jadi bisa dibedakan, sama-sama kuning. Sama-sama kuning. Yang ini klorosis, yang ini calon mutasi variegata. Namanya calon, bisa menjadi variegata, bisa juga gagal. Tergantung kita treatmentnya. Sebenarnya kalau kita sudah menemui seperti ini, treatmentnya adalah satu, hindari dari air hujan, penyiraman jangan dilakukan terlalu sering sampai terbentuk variegata yang benar-benar sempurna. Dan usahakan media juga media poros dan jangan terlalu subur. Dan jadi ini seperti ini. Ini calon variegata, namanya calon, sudah bisa menjadi variegata dan bisa jadi tidak jadi variegata atau kembali hijau karena calon. Sedangkan ini adalah klorosis yang murni penyakit. Jadi 0,005% misal pun mau jadi variegata, bisa jadi variegata, tapi sangat kecil kemungkinan, kecuali sudah terjadi mutasi seperti ini. Ini kasusnya hampir seperti klorosis ya, tapi karena dia mungkin ketahanan tanaman itu berbeda-beda, yang menjadikan perubahan daun atau perubahan tingkat kesetresannya berbeda-beda. Ini karena tingkat kesetresannya lemah menjadi klorosis, dan ini tingkat kesetresannya kuat dengan daya tahan yang kuat menjadikan calon variegata.
Dan di sini ada satu lagi seperti ini. Kalau ini baru yang dinamakan variegata permanen, bukan chlorosis. Serupa tapi tak sama. Hampir sama, tapi jika chlorosis itu berbentuk seperti karat ataupun apa ya, tidak beratur antara, kalau variegata cenderung lebih mempunyai corak. Kalau chlorosis ini tidak mempunyai corak, dia cenderung acak asal. Terlihat ya seperti penyakit juga. Beda dengan variegata. Kalau variegata ini memang alami, permanen, cacat permanen. Dan dia mempunyai corak dan menjadikan keunikan dan kecantikan sendiri pada daun yang bercorak variegata. Oke, mungkin bisa difahami sampai di sini mana membedakan antara calon variegata, mana chlorosis, dan mana variegata permanen. Sehingga kita ketika ingin berbelanja ataupun menjual, jangan sampai salah dalam memberikan ID, karena itulah pentingnya ID, pentingnya status. Tapi jangan salah juga, variegata pun terkadang masih bisa murtad ya, ataupun kembali hijau. Tergantung gimana treatment kita, perawatan kita. Jangan terlalu subur. Jika untuk tanaman variegata, intensitas cahaya yang cukup, penyiraman jangan terlalu sering, dan media poros. Tapi jangan sampai terlalu kering dan terlalu panas, karena daun bisa gosong seperti ini jika kasus telat siram ataupun terlalu panas. Oke, mungkin sampai di sini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kita sambil berbagi ilmu, semoga bermanfaat. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.